SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat menikmati berkat Tuhan di pagi yang penuh dengan sukacita. Nah, hari ini kita akan mempelajari satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ketiga. Matius pasal 7 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Nah, anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, ada satu kisah di dalam Alkitab tentang seorang raja yang bernama Raja Saul. Raja Saul ini dipilih menjadi raja pertama atas bangsa Israel, dan dia memimpin bangsa Israel. Nah, dalam kepemimpinannya Raja Saul ini beberapa kali dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menolak dia menjadi seorang raja. Dan Tuhan memilih Daud untuk menggantikan Raja Saul untuk memimpin bangsa Israel. Jadi ketika Raja Saul tahu bahwa dia sudah ditolak oleh Tuhan, bahwa kerajaan itu tidak akan diberikan untuk keturunan Raja Saul, Saul menjadi marah. Dan dia berusaha sedemikian rupa untuk menyingkirkan Daud. Dia mempersalahkan Yonatan anaknya yang bergaul karib dengan Daud juga. Dia katakan bahwa kerajaan ini nggak akan jadi milik kamu. Kamu sudah tahu demikian, kenapa kamu masih saja membela si Daud? Nah, anak-anak dari kisah ini, Ibu Eta ingin kita belajar satu hal yang mungkin dalam kehidupan kita seringkali kita lakukan. Ketika situasi yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, seringkali kita sama seperti Raja Saul. Kita marah dan mempersalahkan orang lain untuk sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya, kita menjadi anak yang malas tinggal di rumah. Setelah ditegur dan kita katakan, ini gara-gara orang tua saya. Orang tua saya nggak kasih perhatian. Orang tua saya tidak peduli dengan keadaan saya. Padahal sebenarnya kalau kita mengoreksi dalam kehidupan kita, mungkin juga itu adalah salah satu kesalahan kita ketika kita tidak mau taat dengan peraturan yang ada di dalam rumah kita. Atau ketika kita ditegur, kita mengatakan bahwa saya melakukan ini gara-gara teman saya, dia yang menyuruh saya untuk melakukannya. Gara-gara teman saya nggak senyum sama saya, makanya saya nggak bisa baik sama dia. Ini adalah hal yang keliru yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita terlalu gampang mempersalahkan orang lain, tapi tidak bisa untuk menilai diri kita sendiri. Kita terlalu mudah menunjuk-nunjuk orang lain dengan kesalahan mereka, tapi kita tidak mengoreksi bahwa saya pun melakukan hal yang demikian. Ingat dengan baik anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, bahwa setiap kita adalah manusia biasa. Kita bukan manusia yang selalu sempurna dalam segala hal. Kita sadar atau tidak kita sadari, kita mungkin menyakiti hati orang lain lewat perkataan kita. Mungkin sikap orang lain itu apa yang sudah kita lakukan yang membuat mereka menyikapi dengan cara demikian. Mungkin kesalahan yang kita sadari atau tidak sadari yang membuat orang lain merasa tidak nyaman dengan keberadaan kita. Mungkin ketika kamu di dalam rumah, mungkin kamu nggak bisa dengar-dengaran dengan perintah orang tuamu, akhirnya kamu sering dimarahi. Lalu kamu mempersalahkan orang tuamu. Kamu tidak mengoreksi dirimu bahwa kamu bukan menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran. Jadi Ibu Eta ingin kita belajar dari kisah ini. Ketika kita sering mempersalahkan orang lain, maka kita tidak akan menjadi orang yang dewasa. Kita tidak akan menjadi orang yang benar-benar tahu siapa diri kita dan bagaimana cara kita bersikap yang benar. Ketika kita hanya selalu melihat kesalahan orang lain, selumbar di mata orang lain dan tidak mengoreksi diri kita, maka kita hanya akan menjadi orang yang suka menghakimi orang lain. Kita hanya akan menjadi orang yang suka melihat kekurangan orang lain. Saat kita menjadi orang yang sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan kita, maka kehidupan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi kamu membiasakan dirimu untuk menjadi orang yang suka menghakimi, mempersalahkan orang lain, tapi belajar rendah hati, mengakui kekurangan dan kelemahan yang ada dalam diri kita. Belajar rendah hati untuk melihat bahwa diri kita pun tidak selalu melakukan hal yang benar dan baik. Belajar rendah hati untuk mengoreksi tingkah laku kita. Ketika kita bisa melihat kekurangan kita akan lebih bisa melihat kelebihan dalam kehidupan orang lain. Ketika kita bisa melihat apa yang tidak baik yang harus kita ubah, kita juga bisa mampu untuk menjadi berkat buat orang lain. Jadi Ibu Eta percaya bahwa anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, kalian adalah anak-anak yang diberkati dalam Tuhan. Karena itu hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berhentilah untuk terus melihat kesalahan orang lain, mempersalahkan orang lain untuk apa yang terjadi dalam kehidupan kamu. Mari kita merenungkan apa yang harusnya kita lakukan, kita mengubah apa yang harusnya kita ubah, dan kita minta hikmat dari Tuhan untuk memimpin kita sehingga kita mengambil keputusan-keputusan yang tepat, yang mempermuliakan nama Tuhan dan memberkati banyak
banyak orang, tentunya juga memberkati kehidupan kita sendiri. Itu saja yang bisa Ibu Eta bagikan buat kalian semua. Ibu Eta percaya hari ini kalian diberkati Tuhan, dan berkat itu akan terus mengiringi kehidupan kalian sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.